Nusantara Dharma Book Festival, I would like to welcome His Holiness the 14th Dalai Lama. Atas nama daripada Nusantara Dharma Book Festival, thank you so much for joining us. Hello and welcome. Kita menyambut kehadiran daripada Yang Maha Suci Dalai Lama ke-14. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dewi Lestari. Anda bisa memanggil saya Di. Saya adalah seorang penyanyi, penulis buku, dan juga pencipta lagu. Barangkali Anda semua sudah mengenal karya-karya saya, dan berada di sini adalah sebuah kehormatan yang sangat besar sekali. Banyak dari peserta-peserta Indonesia yang bergabung di acara ini, dan begitu juga peserta-peserta dari negara-negara lain juga bergabung. Acara kita hari ini diorganisir oleh Lamrimnesia yang terdiri dari sebagian besar kaum muda di Indonesia, para pemuda di Indonesia. Dan acara ini diselenggarakan jarak jauh dikarenakan kondisi pandemi yang masih terus berlangsung saat ini. Dan acara kita ini akan memperkenalkan nilai universal, cinta kasih dan welas asih, dan juga akan memperkenalkan Jatakamala, kisah daripada kelahiran Buddha. Dan acara kita ini merupakan bagian dari Nusantara Dharma Book Festival 3.0 yang merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya. Dan juga penyelenggaraan ini bekerja sama dengan Kadam Suling Indonesia. Dan pusat Dharma ini di bawah bimbingan daripada Yang Mulia Guru Thakur Rinpoche. Dan terkait ajaran kita pada saat ini, sesi ini juga mencakup Jatakamala. Mari kita dengarkan bersama-sama pelajaran yang akan disampaikan. Sebelum kita memulai ajaran ini, pertama-tama yang harus dilakukan tentu saja sesuai tradisi kita mempersembahkan mandala. Dan untuk persembahan mandala kita akan mengundang Morgan Oey, seorang aktor muda dari Indonesia yang akan berperan sebagai pemimpin doa yang akan mempersembahkan mandala. Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Thank you. Terima kasih. Good morning. Selamat pagi. Now, today, some discussion. Hari ini kita akan memberikan sedikit pembahasan bagi para pemuda Indonesia, dan pembahasan ini secara umum kepada para pemuda Indonesia dan juga kepada orang-orang yang secara umum tertarik pada Buddha Dharma juga. Saya sendiri adalah seorang praktisi Buddhis. One of my commitment is promotion of religious harmony. Salah satu komitmen saya adalah keharmonisan dalam agama, mendukung keharmonisan dalam agama di antara agama-agama, apakah itu Buddhisme, Hinduisme, Kristianisme, ataupun Muslim juga. Judaism, all different religious tradition. Semua tradisi-tradisi agama yang berbeda ini, semuanya mengandung pesan yang sama, yaitu pesan cinta kasih, cinta dan kebaikan hati.
also strengthening belief or faith, dalam rangka meningkatkan altruism, keyakinan they use ataupun different kepercayaan kepada philosophical sikap views. mementingkan makhluk lain atau sikap altruisme. Some say there is God, some say no God. Terkait keyakinan ini kita tahu ada yang mengatakan, ada yang mempercayai adanya Tuhan, Method. tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan tidak ada Tuhan. Tapi sebenarnya kedua hal ini merupakan bagian dari metode. Compassionate person. Yang lebih penting adalah kita sendiri harus menjadi seseorang yang lebih berwelas asih, seseorang yang lebih penuh pengertian, Many religious tradition, dan ini tentu saja berlaku untuk semua tradisi-tradisi spiritual utama di dunia ini. and Sebenarnya pesan utama semua tradisi adalah altruisme now Muslim, dengan berbagai macam filosofi yang berbeda. you Sekarang ini kita juga memiliki tradisi Muslim. Allah, Tradisi Muslim juga percaya pada infinite love, sosok Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah cinta yang tak terbatas. Jesus Christ. Dan kita tahu untuk sahabat kita di tradisi Kristiani juga memiliki sosok Yesus. Yesus juga merupakan sosok cinta tanpa batas. Sama halnya seperti Allah Jesus Christ, dan juga sama halnya dengan Yesus Kristus. Creator. Main reason, if you Sosok ini dianggap sebagai pencipta. these Mengapa dianggap sebagai demikian? Semata-mata dikarenakan apabila Anda mempercayai sosok ini sebagai pencipta seluruh dunia, then yaitu that pencipta main seluruh alam semesta, is it to itu increase semata-mata dikarenakan kepercayaan demikian akan memberikan manfaat, yaitu manfaat secara khusus meningkatkan no keyakinan. concept of creator. Di sisi lain kita tahu tradisi seperti Jainisme dan Buddhisme tidak memiliki kepercayaan adanya pencipta seperti ini. We all should be Terlepas dari perbedaan ini, sebenarnya kita memiliki kesamaan, being. yaitu tujuan kita adalah menjadi seorang sosok manusia yang memiliki One cinta of my kasih yang murni. commitment is promotion Dan di sini adalah, inilah salah satu komitmen utama saya, yaitu pada and also one factor, harmoni I di live dalam beragama. in India. India, Dan ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena all sekarang saya major menetap di world religious India. tradition Di sini di exists India, here. negara ini terdapat semua tradisi spiritual utama, Religious harmony dan tradisi-tradisi ini sudah ada selama ribuan tahun lamanya. since you see India, the one of the most populated nation. Kita tahu Religious negeri harmony India adalah there salah satu negara berpenduduk paling padat is di dunia. possible to achieve religious harmony. So Dengan my cara commitment seperti ini, betapa luar biasa di sebuah negara berpenduduk padat ini bisa tercipta keharmonisan dalam beragama. now Oleh today, sebab itu, tujuan utama saya adalah ini, keharmonisan dalam beragama. some Dengan cara seperti ini, pada hari ini saya sangat bersuka cita bisa berada di dalam sesi hari ini, karena kita tahu ada juga peserta-peserta one of the most dari populated nation. saudara-saudara kita dari tradisi Muslim yang berasal dari Indonesia. So now, whether accept religion or not, up to individual. Sekarang, apakah seseorang mempercayai agama atau tidak, ini ada pada tataran individu atau masing-masing All orang. human being. Tapi pada dasarnya kita semua ini adalah manusia. You see, we survived with mother's Sejak compassion kita lahir or di dunia mother's ini, love. kita bisa selamat berkat Without that cinta love, kasih daripada ibu we kita. cannot survive. Tanpa adanya cinta dari ibu kita, kita tidak mungkin bisa selamat. But also other animals. Kondisi ini tidak hanya berlaku bagi para manusia saja, tapi ini merupakan kondisi yang berlaku di alam binatang juga. Dengan cara seperti ini kita tahu, cinta kasih dan welas asih merupakan faktor kunci untuk keselamatan hidup kita. Lot of sorrow, conflict. Kita tahu dewasa ini di dunia ini banyak terjadi In konflik, the past human history, lot of problem. dan juga kita ketahui berdasarkan sejarah di masa lalu banyak terjadi konflik atau pertentangan dikarenakan tidak adanya sebuah rasa persaudaraan
di antara umat manusia, dan juga dikarenakan tidak adanya welas asih di antara sesama manusia. Oleh sebab itu, penting sekali para manusia untuk memiliki welas asih. we neglect about these deeper religious value rather than competition and sort of hatred. So Sebagai manusia, sebagai semanusia kelompok manusia ini, a lot of war, kita ini a lot of harus lebih mengedepankan persatuan di antara manusia so dan now, tidak mengedepankan human nilai-nilai masing-masing yang bisa menciptakan pertentangan ataupun konflik satu sama lainnya. becoming more mature. We human being, I think, Sebenarnya kalau kita mencermati diri kita sendiri sebagai manusia, about war. sebenarnya kita menjadi semakin dewasa. So Kita semua menjadi semakin we dewasa religious community dalam menghadapi kondisi-kondisi yang sulit seperti misalnya perang, pertentangan, dan lain sebagainya. to promote Dan menjadi sangat penting sekali kita semua memiliki tanggung jawab and atau with that, memikul tanggung jawab untuk menjadi manusia yang lebih concept of berwelas asih, oneness yang lebih bercinta entire kasih. human being Dan dengan cara seperti ini kita membangkitkan sebuah rasa together on this adanya persatuan So di antara semua umat manusia, kesatuan dan persatuan di antara semua umat manusia. Barulah dengan cara seperti ini kita bisa berbicara tentang hal-hal seperti perdamaian dunia. Ini semua dimulai dari tataran orang per orang, sisters, dan orang per orang per individu harus menganggap satu sama lainnya sebagai saudara, people, sebagai kakak, adik, abang, saudara. a Muslim community have some Dan di special sini kita tahu also the kita memiliki opportunity saudara-saudara dari berbagai latar belakang berbeda. Secara khusus kita memiliki saudara-saudara dari latar belakang Muslim, on the basis of dan ini termasuk di dalam persatuan dan kesatuan saudara-saudara seluruh umat manusia ini. meeting with Dan karena itulah di sini berkesempatan bertemu dengan Anda semua, Muslim dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, utamanya dari sebuah negara yang latar belakangnya Muslim, one of the most yaitu sebuah negara yang disebut Indonesia. like that. Indonesia adalah salah satu negara berpenduduk Muslim mayoritas di dunia. So now Ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa baiknya. Buddha's story. Anda yang berada di sini memiliki ketertarikan kepada kisah-kisah latar belakang Buddha Dharma atau Buddhisme. Buddha's story about Yaitu kisah terkait Buddha 34 Kirusoshi. One great Indian master. Firstly, he not so Kisah ini berasal disusun oleh guru besar India, guru besar Buddhisme. he want to discuss with Buddhist scholar at Nalanda. So Beliau berkeinginan untuk membahas Buddha Dharma dengan seorang sarjana agung di Biara Nalanda. the writer of this book, well-known, great scholar. So then Penulis daripada teks ini merupakan seorang sarjana agung, seorang sarjana besar. at that time, also the existing scholars, they really no complete faith, confidence. So they asked Nagarjuna. in South Kitab India, ini merujuk kepada sosok daripada Arya Sura sent yang merupakan one of sarjana his main non-Buddhis disciple dan hendak to meet. membandingkannya dengan sarjana Buddhis yang ada di Nalanda. Then some discussion. Dan di Nalanda tersebut adalah sarjana Buddhis yang Arya Nagarjuna. Author of this book, great scholar. Jadi penulis daripada kitab Jataka ini adalah seorang sarjana besar yang awalnya bukan Buddhis. Really beautiful. Kitab Jataka Mala ini ditulis oleh seorang sarjana besar, awalnya bukan Buddhis. Story is story. And particularly the one story of their own guru, their own lama.
Bagi saya, kisah adalah kisah, cerita adalah cerita. Exaggeration. Salah satu cerita ini bercerita tentang sosok gurunya. Kalau kita bicara tentang cerita, kadang-kadang cerita itu sedikit melebih-lebihkan, tapi yang paling penting di sini adalah cerita ini mengandung ajaran. Concept is ahimsa and karuna. Dan kalau kita melihat Non-violence. tradisi yang menjadi latar belakang cerita ini adalah tradisi India. Dan kalau berbicara tentang tradisi India, nilai utama daripada tradisi India adalah ahimsa atau tanpa kekerasan. Dan selain ahimsa, juga nilai utamanya adalah karuna atau welas asih atau mahakarunika. Is non-violence and Dan dengan cara seperti ini, kisah-kisah yang berlatar belakang tradisi besar seperti ini, utamanya mengandung nilai yaitu welas asih dan tanpa kekerasan. Whether we accept religion or not, we should be Jadi sekarang, compassionate. terlepas dari apakah kita menerima agama ataupun tidak, yang paling penting adalah kita menjadi seorang makhluk altruistik yang mementingkan makhluk lain. You see, Yang paling penting adalah kita menjadi sosok yang lebih berwelas asih, yang ditandai dengan hati yang hangat. yourself Dan dengan cara seperti ini, surrounding kita bisa your berupaya place. untuk mencapai Then you see kedamaian dan kebahagiaan, kind of dimulai dari diri sendiri, kemudian menyebar ke orang-orang di sekeliling kita. so Dengan cara that seperti inilah kita whether bisa believer menciptakan or non-believer, atmosfer atau suasana yang lebih as I damai mentioned dan lebih earlier, bahagia. from birth, Dan kembali we lagi, grown up diulangi, with human terlepas dari loving apakah kindness, kita beragama now ataupun rest of tidak our beragama, it should be sejak kita dari kecil, kenyataan kita more bisa selamat, kind-hearted itu dikarenakan nilai-nilai seperti cinta kasih dan welas asih. Dan oleh sebab itu menjadi sangat So penting that's my bagi main kita sekarang ini message. untuk melihat betapa pentingnya nilai ini, yaitu cinta kasih dan welas asih. Now Dan some inilah yang questions. menjadi pesan utama saya pada hari ini. Sekarang Thank you, kita Your Holiness, bisa for your melanjutkan dengan wonderful sisi tanya jawab. So we're Silakan. going to start the Q&A session. This is such an amazing opportunity. Some of our selected students already prepared their questions. So first, I'd like Ini adalah to call kesempatan tanya jawab. Liliana Andi Ini adalah Wijaya, kondisi 14 years old from kesempatan Ananda yang sangat Bogor luar Junior biasa. High School. Penanya pertama dari Ananda Bogor berusia 14 tahun. My question is, in the Jakarta Tales, there are many tales of Bodhisattvas. Yang masa suci Dalai Lama, Why must they do that? di dalam kisah Is it Jataka possible for us to do ada something? kisah-kisah pengorbanan, And why should we become dan pengorbanannya possible? termasuk mengorbankan tubuh jasmani kita. Pertanyaannya, apakah memang mungkin untuk melakukan pengorbanan tersebut? Karsa question. 여러분, 가서 바위 집에 깨르기 전주선 전주선배 선생이 되는 랑 류에 당에 내 마고 송샤스. 더디 류에 당다디 가서래. 당고에 된다 그 되는 가리 나서는 간주에 된데 제토에 요래스. 그래. 류 당에 류다 소 당에. 바위 근데 깨름 나가던데 마고 송샤스. So really, also the matter of November 1일부터 전주 선배 심진된 정의 윤리소 땅에 루기망부 송유. Now, according to the circumstances, in case if you sacrifice you as a Bergantung pada kondisi, sacrifice apabila your own Anda life melakukan praktek pengorbanan, for Anda sebagai seorang individu benefit mengorbankan nyawa demi many people, memberikan many manfaat animals, bagi banyak orang, it is worthwhile. ataupun misalnya memberikan manfaat bagi banyak makhluk lainnya seperti One binatang. individual's, Tentu saja ini adalah sesuatu yang pantas dan patut untuk dilakukan. Kita mengorbankan nyawa kita sendiri demi memberikan manfaat kepada makhluk lainnya, or animal. It's dan worthwhile. apalagi secara khusus kalau makhluk lainnya itu jumlahnya banyak, bahkan sampai ribuan, But these maka praktek mengorbankan nyawa seperti ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dilakukan. Tapi tentu saja kita harus bisa memadukan serious concern about others' well-being pikiran at the yang same dipenuhi time, oleh welas asih intelligence
yaitu pikiran yang betul-betul memikirkan kebahagiaan makhluk lain yang dipadukan dengan kecerdasan life sacrifice definitely benefit to many others. dengan kecerdasan yang dipadukan dengan welas asih. Kemudian kita melihat situasinya, kalau seandainya saya seorang diri mengorbankan nyawaku ini dan bisa memberikan manfaat banyak kepada makhluk lainnya, tentu saja ini adalah sesuatu tindakan yang bisa dilakukan. Akan tetapi di sisi lain, kalau misalnya kita memeriksa diri kita sendiri, ternyata alasan di balik itu adalah sebuah kemarahan, dan dengan alasan kemarahan ini, to many people, that's worthwhile. kemudian kita melakukan tindakan, ini bukan sesuatu yang tepat untuk dilakukan. Jadi kita bisa memeriksa kembali alasan di balik melakukan sebuah tindakan. Sebagai contoh tindakan Yes. mengorbankan diri demi makhluk lain haruslah merupakan alasan yang tepat. Pertanyaan berikutnya dari Langit Jingga, dan pertanyaan akan disampaikan dalam bahasa Tibet. Tashi Delek. Ngin Riwani, Neam Ki Dupadir, Jinadang Ngantra Rewa Lakpe, Rakniki, Cedro, Homosor, Ngatsei, Fenrok, Jitarje, Tubam, Kadrince. Oh yeah. Now today, unfortunately, one kasa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita dalam kondisi pandemi seperti ini. The virus, One what to say? the disease, Name. the pandemic. Oh. So it really, America and Memang betul kondisi dunia kita saat ini, India, ini adalah sesuatu yang sedang terjadi, yaitu sebuah pandemi penyakit, Russia, dan ini melanda Amerika, melanda India, melanda Eropa, dan juga melanda Rusia. warming. Really, Sebenarnya selain daripada pandemi ini, kita juga mengalami masalah dalam bentuk pemanasan global, dan karena pemanasan global ini telah berdampak pada perubahan cuaca. so Di banyak tempat, cuaca-cuacanya sudah berubah sedemikian rupa. we really, now we human being of this world, really now facing some critical period. Kita semua, manusia di muka bumi ini, betul-betul menghadapi kondisi yang sulit di hadapan kita saat ini. We have some way to reduce this problem. Sebenarnya, di sementara waktu ini, kita sebenarnya memiliki cara-cara untuk mengurangi And try to kondisi yang sangat luar biasa parah ataupun luar biasa serius ini. Kita harus berupaya untuk meminimalisir atau mengurangi dampak-dampak luar biasa daripada kondisi yang kita hadapi saat ini. many nurses, they really Dewasa ini kita tahu ada banyak sekali dokter, wonderful. ada banyak sekali perawat So nowadays, yang merawat orang-orang yang sakit. Ini adalah sesuatu kondisi yang sangat luar biasa. certainly disappear. These Kondisi sulit yang kita hadapi saat ini, biar bagaimanapun nanti pasti akan berakhir. you should not discourage. Tapi yang penting adalah apapun itu yang terjadi, Anda tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh berputus asa. It can Apapun yang terjadi, kita tetap harus mempertahankan harapan, hopelessly. yaitu harapan kita pasti akan bisa mengatasi hal ini. Kalau kita sudah sampai berputus asa, maka disitulah letak kegagalan yang sesungguhnya. It's always possible. Dengan cara seperti ini, janganlah berputus asa. Sebaliknya yang harus kita lakukan adalah membangkitkan tekad, membangkitkan In my upaya lifetime, untuk mengatasi kondisi yang sulit ini. I never give Dan up. sebenarnya ini merupakan pengalaman pribadi yang saya miliki juga. Try. Saya tidak pernah berputus asa. Saya tidak pernah menyerah. Saya tetap berupaya untuk mencoba lagi dan lagi. Like that. Dan dengan cara seperti ini, saya mendorong Anda semua untuk Thank you, Your Holiness. mempertahankan harapan. Now, our Dan third tetaplah question is mempertahankan coming harapan. from Indivara Cesa Wimala Putri.
She is 16 years Terima old kasih from Yang Maha Suci Dalai Lama. Senior High School. Sekarang kita pertanyaan yang ketiga, 16 tahun pesertanya dari Sekolah Ananda Bogor. My question Selamat is, pagi Yang Maha Suci Dalai Lama. Borobudur Temple is the biggest temple in the world, and therefore Candi Borobudur adalah candi terbesar di dunia. great blessing for us since it is located in Indonesia. My question Oleh sebab is, itu berkah how yang can sangat luar Indonesia biasa, Candi shield, Borobudur berada di preserve, Indonesia. and protect the Pertanyaannya, Borobudur Temple? bagaimana kaum muda di when will Indonesia His bisa Holiness berperan untuk Dalai Lama menjaga come Candi to visit Borobudur, the Borobudur Temple dan in kapan Indonesia? Yang Maha Thank Suci you. Dalai Lama Okay. akan datang mengunjungi kami Borobudur. lagi? I have been once. Saya sudah pernah mengunjungi Candi Borobudur sebelumnya. Suatu kali saya berkunjung ke sana dan itu sangat luar biasa sekali. Important. I believe the temple important, but really important is our inner temple. Saya percaya candi ini sangat penting sekali, tapi yang lebih penting lagi adalah candi yang ada di dalam batin kita masing-masing, Wholeheartedness, kuil atau biara yang ada di dalam batin kita masing-masing, dan candi yang di dalam batin kita masing-masing ini adalah cinta kasih, kehangatan hati, dan welas asih. Cinta kasih dan karuna, ini adalah candi yang ada di dalam hati kita. aim, happy world, and how to achieve not only Dengan adanya candi di dalam hati kita ini, masing-masing daripada kita bisa berupaya untuk menciptakan perdamaian di dunia. Demi menciptakan perdamaian di dunia ini, gunakanlah kecerdasan manusia yang luar biasa, aplikasikan kecerdasan manusia yang luar biasa untuk menciptakan perdamaian dunia. Tentu saja Candi Borobudur adalah candi yang sangat luar biasa. I don't know. Satu kali saya pernah mengunjunginya, tapi di kemudian hari, di waktu mendatang, If there is ya saya opportunity, tidak then tahu. certainly I want Kita to tidak see tahu kalau misalnya ada kesempatan, ya pasti saya berkeinginan within ourselves. untuk melihat dan mengunjungi kembali Candi Borobudur. Tapi sekali lagi, kembali lagi yang paling penting adalah candi yang di dalam batin kita, cinta kasih dan welas asih, ini yang lebih penting. Just empty temple, not much meaning. Kalau misalnya candi fisik, hanya candi kosong, sesuatu yang fisik dan kosong itu tidak begitu berarti. Very Lebih important. penting adalah candi yang hidup, Thank you. candi yang ada di dalam batin kita masing-masing yang hidup. That is so Ini lovely. jauh lebih Thank you so penting much, Your dan Holiness. bermanfaat. And so the fourth student, Sangat luar biasa jawabannya. looks Terima familiar. kasih Yang Maha Suci Hello, Dalai my Lama. son. This is Kinan Berikutnya Awologi adalah pertanyaan Kapurana. keempat. He is 17 Halo, years old putra from saya. Cikal Serpong Senior High School. Namanya Kinan, umurnya 17. Greetings, Your Holiness. My question is, Salam I struggle Yang to Maha find Suci Dalai balance Lama. between being myself and being Pertanyaan accepted by saya others. kesulitan I sometimes menemukan feel anxious keseimbangan about myself antara and it got me feeling menerima diri saya down. sendiri But then people dengan label it as diterima oleh negativity and find it difficult to komunitas be luar. around me. How do we deal with negativity? Thank you. Bagaimana kita menyeimbangkan antara kita menerima diri kita sendiri dan diterima oleh Yourself kalangan luar. keep moral principle, honest. Yang paling penting adalah dirimu sendiri menjaga etika What the dan people juga mengembangkan welas asih. Then time Terlepas dari passes. apapun yang dikatakan oleh orang-orang lainnya, Now, especially this modern time, ini sangat penting sekali, terutama dalam zaman modern kita saat ini, carry dengan adanya media-media. the information. So therefore, Media senantiasa memberikan informasi, I'm segala macam bentuk from my informasi, own experience. Now dan ini bisa I suffer juga in our own country, then escape saya terapkan pada pengalaman saya sendiri. India as a refugee. Then Di negara asal saya sendiri my mengalami kondisi yang sangat sulit dan kemudian kami keluar tradition, dan datang ke India. which Dan selama di India, saya tetap mempertahankan praktek Buddha Dharma, Rakshita. dan di sini praktek Buddha Dharma juga termasuk tradisi daripada Language, guru besar India, Guru Agung India, yaitu Santara 7th Shikita. century.
the Kami Tibetan sebagai bangsa alpha, Tibet memiliki bahasa kami sendiri. Tibetan script, Bahasa ini diciptakan kurang lebih pada abad yang ke-7. a copy Ketika itu diciptakan oleh Devanagari seorang sarjana besar letter and alphabet. yang meniru ataupun Sometimes I mengaplikasikannya dari you see aksara 7th India. century Tibetan king marry with Chinese princess. And very Dan pada close abad kin. ke-7 ada Raja But Tibet, as far as Chinese dan letter is Raja Tibet concerned, ini memiliki I think permaisuri it's Cina. uh, Ketika he hendak is menciptakan boring, aksara Tibet ini, so he sempat dibandingkan instead of dengan aksara learning lainnya. Chinese language, Chinese letter, he decided to create our own script. Sarjana besar ini ketika membandingkannya dengan aksara Cina, merasa ini aksara Cinanya mungkin tidak begitu mudah untuk diterapkan. So Kemudian memutuskan Tibetan untuk mendasarkan generally pembentukan aksara Tibet ini pada aksara very courageous India. people. Whenever we find some difficulties, we Secara always umum, kami keep bangsa Tibet adalah bangsa yang sangat gagah berani. willpower. Apapun yang terjadi, kami myself, senantiasa mempertahankan You tekad see, in spite dan niat difficulties, yang besar. I always keep Saya sendiri telah mengalami banyak kondisi yang sulit, tapi demi bangsa saya, bangsa Tibet, saya tetap mempertahankan tekad ini. Terlepas daripada kesulitan-kesulitan yang kami alami, kami tetap berjuang, tapi dengan tanpa kekerasan atau ahimsa. recognize our Tibetan spirit remain Berkat perjuangan selama ini, dewasa ini banyak pihak yang telah mengakui perjuangan bangsa Tibet, like that. yaitu perjuangan bangsa Tibet senantiasa mengedepankan dan mengutamakan nilai-nilai welas asih. So when some situation, different people, different opinion, doesn't matter. Jadi kembali lagi pada kondisi yang ditanyakan, kalau menghadapi aneka macam kondisi, berbagai orang dengan berbagai pendapat berbeda, yang paling penting adalah kembali kepada diri sendiri, Intelligence, dan diri sendiri harus memiliki nilai-nilai yang kita pegang, combine these two things, yaitu nilai-nilai paling penting daripada nilai kemanusiaan, you can keep cinta kasih, welas asih, kehangatan hati. more and more people. Tak peduli apapun yang dikatakan orang lain, Anda tetap bisa mempertahankan nilai-nilai Anda sendiri. Experience Lama-kelamaan, that way seiring berlalunya waktu, orang-orang akan menyadari nilai yang Anda pegang tersebut, cause. dan lama-kelamaan, orang-orang justru akan mendukung Anda memegang nilai-nilai tersebut. Ini pula yang terjadi pada kami bangsa Tibet. Bangsa Tibet tetap mempertahankan perjuangan kami sedemikian rupa, dan dewasa ini banyak sekali orang-orang ataupun pihak-pihak yang bersimpati. Karena kondisi sulit yang kami hadapi, dikarenakan dari negara lain. Then next, And spirit. Thank you, Your Holiness. So next Terima question is kasih coming atas from nasihatnya Kevin dari Yang Maha Suci Dalai Lama. She is 19 years Berikutnya, old. pertanyaannya adalah She dari is Kevin homeschooled Llewellyn. and currently on year 8. Yeah, so Kevin will ask his question seorang in siswa Tibetan. homeschooling atau sekolah di rumah, dan akan mengajukan pertanyaan dalam bahasa Tibet juga. Yang Maha Suci Dalai Lama Tashidelik, bagaimana hubungan antara bangsa Indonesia dengan bahasa Tibet? Di masa lalu, ada guru yang bernama Lama Selingpa. Apakah Anda pernah mendengar namanya? Dharma Kirti. Dharma Kirti. Lama Selingpa memiliki nama lain yaitu Dharma Kirti. Guru Dharma Kirti memiliki hubungan yang sangat dekat sekali. From Indonesia, Beliau adalah seorang guru besar dari Indonesia. so because of that, some special connection. Dikarenakan guru Dharma Kirti dari Indonesia inilah, bangsa Tibet dan bangsa Indonesia memiliki hubungan yang sangat istimewa. Some special connection. Now, Dan ini adalah hubungan yang terjalin di masa lampau. through information, Dewasa ini, di masa modern ini, be much easier to exchange dengan adanya informasi yang beredar lebih gampang dan lebih banyak tersebar,
get knowledge each other much easier. Kondisi ini memungkinkan kita untuk memperoleh informasi dengan jauh lebih mudah. Okay, thank you. And the next question, I'm calling for Marvela. She is 17 years old from SMA Kristen Terima 1, kasih. BPK Penabur, Jakarta. Berikutnya penanya berikutnya dari BPK Penabur Jakarta. Your Holiness, Selamat pagi Yang Maha Suci Dalai Lama. how can I Pertanyaan apply saya, compassion taught by the Jataka bagaimana tales saya menerapkan during the ulas asih yang diajarkan and which oleh tale kisah would His Jetaka Holiness pada recommend masa pandemi, that could be a source dan of kisah yang mana motivation and inspiration yang for all of us? disarankan Thank you. oleh Yang Maha Suci Dalai Lama untuk membangkitkan motivasi dan Oh. aspirasi bagi kami Itu semua. story. Terima kasih. The 34 chapters which Kisah Jataka yang terdiri dari I can't 34 bab, remember. I have to read saya tidak begitu ingat usually. kisahnya. The key thing is, I believe, firstly, Saya harus sense of membaca oneness ulang kisah itu of 7 billion human beings, irrespective what religion, what country. Yang saya yakini adalah We all nilai same persatuan human beings, di antara semua umat same manusia. human intelligence. Terlepas dari Same semua human latar heart. belakang yang berbeda, terlepas On dari that semua basis, we tradisi are berbeda, serving kita semua adalah as much satu as umat possible manusia yang sama. any human being, Kita adalah manusia, a different kita part adalah of the umat world, manusia yang sama. East, Terlepas dari West, negara-negara yang North, berbeda-beda, South, latar differences. belakang yang berbeda-beda, We all same human apakah Anda di belahan bumi utara, selatan, timur, barat, itu tidak menjadi persoalan ataupun perbedaan. Yang paling penting kita semua adalah manusia. Similarly, South and North. So, in reality, Dan ini berlaku juga misalnya di sebuah negara, tidak menjadi persoalan apakah misalnya sebagai contoh di Tibet ada Tibet bagian utara, selatan, timur, barat, itu adalah satu negara yang sama. So therefore, we really need. Dan sebenarnya tanpa perbedaan ataupun persamaan ini semakin penting lagi kita terapkan pada dunia kita saat ini. Terlepas dari semua perbedaan-perbedaan yang kita miliki, kita semua pada dasarnya merupakan manusia yang sama, satu umat manusia yang sama. Saya sendiri adalah seorang Tibet. Saya berkebangsaan Tibet. Saya tinggal di negara ini. Tapi dengan kenyataan ini, walaupun saya ada Tibet, di negara ini saya menganggap semua orang adalah umat manusia yang sama, saudara-saudara umat manusia yang sama. No use. In the past several centuries, Dengan merasa rasa persaudaraan sebagai umat manusia yang sama, tidak ada gunanya kita and including menimbulkan kekacauan di antara sesama umat manusia. now, Tidak ada gunanya kita mengobarkan perang. Tidak ada gunanya kita menggunakan senjata nuklir. violence Dewasa ini, umat manusia semakin dewasa. is the right method. Dengan kedewasaan ini, kita harus bisa memahami Live together. kekerasan bukanlah cara ataupun solusi. So world generally, I think more principle of democracy. Dan dengan demikian, Wonderful. saya yakin umat manusia semakin dewasa, dan dewasa ini kita bisa melihat So sistem-sistem pemerintahan di negara-negara sebagian besar sudah semakin demokratis. Ini adalah sesuatu yang sangat baik. 7 billion human beings Jadi di seluruh umat manusia di muka bumi ini kita tahu ada sekitar like that. 7 miliar, dan 7 miliar ini Your Holiness. Okay, so kita our harus next memupuk question, rasa persatuan. Ini is penting coming from sekali dan ini Elvan merupakan Daniel. pesan kunci. 19 years old, a student from Catholic University of Parahyangan, Bandung. Pertanyaan berikutnya dilanjutkan. Nice to see you, Your Holiness. I would like to ask you some questions. Currently in Indonesia, there are many groups of extremist religion who tend to Dewasa ini di Indonesia offend other ada pihak-pihak religion. ekstremis As an yang Indonesian mengganggu we are perdamaian just a tiny thing, or dan mengganggu pihak-pihak dengan latar belakang berbeda. we are a minority. So, could you give us some advice to us? Dan how kami to sendiri berasal overcome dari situation? pihak minoritas.
dan di sisi lain ada kaum ekstremis. Apakah Yang Maha Suci Dalai Lama memiliki nasihat? Religious believer and some kind of thinking, one religion, one truth. Pihak-pihak yang mendukung tradisi agama tertentu kemudian berupaya untuk menciptakan satu agama saja untuk semuanya. Ini sebenarnya sudah menciptakan permasalahan di masa lampau, dan kita ketahui dewasa ini di dunia ini ada banyak sekali tradisi-tradisi agama yang berbeda-beda. Bukan hanya satu, tapi ada berbagai macam tradisi agama berbeda. Kita tahu Indonesia memang merupakan mayoritasnya adalah tradisi ataupun latar belakang Muslim. Tapi kita juga tahu barangkali ada pihak-pihak ataupun orang-orang yang menunjukkan ketertarikan pada nilai-nilai Buddha Dharma. The whole system of the religion. Then now today, Buddhism, Buddha Dharma, more scientific religion, particularly Nalanda tradition. Kalau misalnya kita berbicara tentang nilai kepercayaan dan ideologi, sebenarnya ini memiliki kaitan yang cukup kuat dengan nilai-nilai ilmu pengetahuan. Number of friends among the non-believer, such as some scientists, actually non-believer, but very much. Dan saya sendiri memiliki sahabat-sahabat dari kalangan yang bukan agama, tapi juga mereka berasal dari latar belakang ilmu pengetahuan. Dan berdasarkan latar belakang ilmu pengetahuan ini, kita bisa memiliki pengetahuan tentang emosi. Dan dengan pengetahuan emosi ini, kita bisa mengurangi hal-hal negatif ataupun hal-hal yang buruk seperti kemarahan, emosi negatif, dan sebagainya. The Nalanda traditions, explanation about human emotion and how to control or how to reduce negative emotion, how to increase. Dengan cara seperti ini sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh tradisi Biara Nalanda. Tradisi Nalanda juga mengajarkan cara-cara untuk menghadapi emosi-emosi yang negatif. The Buddhist knowledge or experience. Ini saya ketahui secara langsung dari sahabat-sahabat saya sendiri yang berasal dari latar belakang bukan latar belakang agama, tapi latar belakang ilmu pengetahuan. Mereka juga tertarik pada pengetahuan tentang emosi ini, dan saya sering merujuknya sebagai kesehatan batin atau higienitas kesehatan batin. So now, any religious people remain isolated. Then, dewasa ini, kalau misalnya ada pihak-pihak dengan latar belakang agama tertentu mengisolasi dirinya sendiri, memisahkan dirinya sendiri dari komunitas lainnya, sebenarnya ini merupakan sikap yang tidak tepat. Kelompok-kelompok seperti ini haruslah bersikap lebih terbuka dan berbaur dengan komunitas lainnya. Kalau misalnya Anda seorang Buddhis, Anda bisa berbagi dengan tradisi lainnya. Dan sebagai contoh adalah tradisi orang Tibet, bangsa Tibet memiliki komitmen utama untuk mempertahankan cinta kasih dan welas asih. Dan dengan cara seperti ini berbagi dengan pihak-pihak lain yang lebih sempit cara berpikirnya. Dan apa yang dilakukan orang Tibet ini mungkin bisa Anda terapkan juga. Dan kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Hello, His Holiness. My question is, as technology become more advanced, children and adults are losing interest in reading books. How can we get people to read more? And seiring perkembangan teknologi, anak-anak zaman sekarang lebih sering menggunakan teknologi ketimbang membaca. Bagaimana kita menggunakan cara-cara untuk mendorong supaya lebih banyak membaca?
personal telephone, these things. Dewasa ini dikarenakan perkembangan teknologi, kita memiliki alat yang disebut sebagai telepon seluler We can atau easily telepon genggam pribadi. Dengan alat ini kita bisa berkomunikasi dengan lebih gampang dengan semua orang satu sama lainnya, dan lebih gampang bagi kita juga untuk mengajukan berbagai macam pertanyaan. books, but through the mobile, you can easily get information. Sebenarnya untuk membaca tidak terbatas pada buku ataupun bacaan, tapi dengan telepon genggam ini pun kita bisa melakukan aktivitas membaca. You see, no need try to read books, but through mobile. Bagi Anda yang misalnya penglihatannya tidak begitu baik, Like that. mungkin untuk membaca tidak terbatas pada bacaan buku saja, tapi bisa dibantu Okay, dengan thank you so alat-alat much. teknologi ini So untuk the mendukung next aktivitas question, membaca yang Anda lakukan. I'd like to call Reyhans Lutfi Hudoyo, 19 years old from STABN Sriwijaya, College of Buddhist Studies. Berikutnya, pertanyaannya dari Reyhan, Thank you, 19 tahun. Your Holiness. My question is, why is it so hard to reach jhana or the stage of awakening new days? In the past, Mengapa sulit people untuk mencapai could tingkatan jhana? easily reach the stage Di on masa lampau, listening to Buddha's teachings. para praktisi What bisa should we mencapai do? tingkatan tinggi The hanya dengan question semata-mata so mendengarkan we can kata-kata reach Buddha melalui or ajarannya, improve your mental awareness. dan bagaimana I cara don't believe- para praktisi zaman sekarang bisa melakukannya. Just as I heard Buddha's teaching, then immediately Saya pribadi tidak percaya hanya dengan mendengarkan ajaran Buddha saja pun langsung bisa tercerahkan. this is Saya pribadi serious, tidak percaya. meditation, Bahkan Buddha sendiri hard work, melakukan upaya keras selama 6 tahun, and then berupaya keras. he also, you see, teach us study, Dan Buddha juga mengajarkan kepada siswa-siswanya, hearing yaitu mengajarkan kita untuk belajar, alone, belajar termasuk not get mendengarkan deeper ajaran, benefit. Then thinking dan mendengarkan ajaran itu merenungkannya lagi, also not memikirkannya lagi. some sort of Kalau sekedar mendengarkan begitu saja mungkin tidak banyak manfaat yang bisa didapatkan. change. Then Jadi selain mendengarkan, kita harus merenungkannya, memikirkannya. contemplation more deeper. Apa yang kita dengar harus kita bawa kepada perenungan, Vipassana. Oh, dan setelah apa yang kita renungkan tersebut kita praktekkan your mind dalam metode samatha you see, dan vipassana. Actually, you see, Dengan cara seperti inilah deeper level change. batin And kita then bisa through that mengalami perubahan secara gradually, mendalam. You see, Dan dengan cara firstly, seperti inilah, you secara also bertahap kita inner bisa mengubah batin secara mendalam. ability to see something our usual eye cannot see, but mentally can Di see. awal-awalnya, batin kita And then tidak through memiliki that way, kemampuan besar. memory Kita about tidak past bisa melihat hal-hal yang sebenarnya sudah terlihat. So, Tapi seiring berkembangnya these kapasitas batin kita mental berkembang, kita bisa quality, melihat hal-hal yang you see, tadinya through tidak bisa kita meditation, lihat. Dan terkait increase misalnya latihan batin, our mental kita quality. bisa melakukannya melalui metode meditasi. With that, Dengan then metode meditasi, use, kita bisa meningkatkan kualitas you see, batin. what is the ultimate source of problem, suffering? Dengan kualitas batin yang sudah one, meningkat ini, kita Self-centered memiliki kemampuan attitude. untuk melihat One, apa yang menjadi everything penyebab utama daripada appears penderitaan yang kita alami, dan penyebab utama tersebut adalah or something sikap independent. mementingkan diri sendiri, Quantum physicists also dan some sikap mementingkan quantum sendiri ini physicists bisa also ditangkal atau dilawan dengan have adanya the view. pemahaman terkait kesaling bergantungan. things Prinsip that kesaling what bergantungan ini exists sebenarnya appears. sebuah prinsip yang bahkan sudah diketahui If oleh we investigate ilmu pengetahuan the fisika kuantum. things, material things, Para ilmuwan fisika kuantum menyelidiki hal ini, objectively exist. dan dari hasil Everything penyelidikan depends tersebut, more on mind. mereka mendapatkan hasilnya. Tidak ada satu pun entitas pun yang bisa berdiri sendiri. Concept Segala sesuatu bergantung pada hal lainnya. among Buddhist tradition. Inilah yang menjadi keyakinan tradisi Buddhis, di mana tradisi Buddhis ini memiliki latar belakang
dari Nalanda, Madhyamika philosophy, kita memiliki berbagai macam pandangan, so like Nagarjuna, yaitu pandangan Citamada, pandangan Madhyamika. Buddha Balita, Ada 4 aliran utama pandangan dalam tradisi Buddhis ini, filsafat Buddhis, people have the dan concept of guru-guru besar Madhyamika daripada philosophy. 4 aliran ataupun 4 pandangan yang mengajarkan ini. Immense help Di antaranya termasuk misalnya Arya Nagarjuna dan juga Arya Santidewa, Acarya Santidewa. something wrong conception. Things exist objectively, independently. And Utamanya, tujuan daripada aliran filsafat Buddhis adalah mengatasi kesalahpahaman atau kekeliruan cara berpikir yang menganggap adanya entitas yang bisa berdiri sendiri, so that yang hanya bergantung pada dirinya sendiri. very much thorough Ini adalah konsepsi pemikiran yang keliru. to reduce thinking things Jadi filsafat Buddhis bertujuan untuk mengurangi pemahaman yang keliru ini. oneself. You see, I actually now Madhyamika philosophy, you see, clearly mentioned where is I beside this body and mind and speech. Where is I? Kita harus bisa menerapkan pemahaman ini pada diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita melihat diri kita sendiri, kita menganggapnya adanya aku. My Akan tetapi speech, berkat dengan pandangan my filsafat Madhyamika, where is I? kita bisa melihat atau mempertanyakan. Biasanya kita mengatakan So when negative tubuhku, emotion comes, there is diriku, something independent, milikku, absolute I. dan ketika kita mengatakan tubuhku, milikku, Attachment, sebenarnya di mana anger, letaknya? all these negative emotions. Kalau kita memiliki kesalahpahaman So that yang keliru, konsepsi yang keliru tentang adanya aku yang bisa berdiri sendiri, inilah yang kemudian menciptakan persoalan atau menciptakan penderitaan lebih lanjut. daily thinking, Dan where is inilah I? yang diajarkan oleh Arya Nagarjuna. Nothing. Saya pribadi setiap saat ataupun setiap hari memikirkan Negative emotion, yang disebut aku, diriku, milikku, sebenarnya di mana letaknya. I, something Si aku ini di mana letaknya. Dan si aku ini adalah sebuah perasaan di mana kita merasa aku ini adalah sesuatu yang bisa berdiri sendiri, yang tidak bergantung pada hal-hal lainnya. anger, suspicion like Dengan that. adanya aku ini, So inilah yang menciptakan permasalahan lebih lanjut berupa kemelekatan, kemarahan, dan seterusnya. Karena kita merasa adanya entitas aku yang berdiri sendiri, yang tidak bergantung pada hal-hal lainnya. Buddha's message very difficult to salvation. You have to study, think. Ketika Anda mendengarkan ajaran Buddha, barangkali di awalnya Anda merasa tidak begitu memahami dan tidak begitu tahu atau paham, yang berarti kalau kita berhadapan pendekatan terhadap ajaran Buddhis adalah pertama-tama pendekatannya adalah studi atau belajar, dan itulah persisnya yang saya lakukan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya melakukan aktivitas belajar ataupun studi sampai pada tahapan mengambil ujian akhir, dan setelah ujian akhir tersebut itu, setelahnya periode berikutnya adalah saya datang ke India, dan setelah datang ke India saya menerapkan apa yang sudah saya pelajari tersebut. Proses ini sangat bermanfaat sekali pada apa yang saya rasakan pada diri saya sendiri. Proses ini sangat bermanfaat pada apa yang bisa saya praktikkan pada diri saya sendiri. The Chandrakirtis, say few verses. I Dewasa always ini, remember saya juga that. merasakan manfaat yang luar biasa. Sebagai contoh, teks-teks yang bersumber dari Arya Chandrakirti, ketika membaca bait-bait daripada Arya Chandrakirti, Very important. dan ketika Very important. memeriksa pemikiran saya sendiri, apakah ada sesuatu aku atau sesuatu yang bisa berdiri sendiri Then yang bergantung pada, yang tidak bergantung pada 똥이 ngobu지기 규규는 된지심이 드신 거예요. kanshir ngobu지다 남자는 등이 다신 걸로 추르도 내니 뭐이 디시지 된기 타냐잖아 나버 재면서 등이 그소고 kansh이 다다전에 깨워지는 거. 실제 타냐 되냐 좀 기여한 거 이거요. ngo부도 무슨이라서 서로 떠나 맞아봐야 지다든지 순위 소동을 씹어 대야 나버 기교다. 디신 ngo부터 저 똥나야 똥이 달려도 깨워한 줄었어. Another also the verses 대달로도 세게 나와 세잖아. 랑글라는 내배 주로 하신 시숨되다 머리 되네 게면 뭐 또도 다녀 때문에 좀 고건로.
다동 고고도 삼대 이미지 저금에 발라 닝지한 개버시 대공 뜻이 수지 상전 정전이 멀리 번호로의 파벌시와 항인스. And then conclusion 군속되니 쇼양가고 개기고 강배기고 되니기고 나보이 dundudan의 계획은 그 숙도지 계획연대 자수 파로 초동 roles. I always recite these words and think Bait-bait yang baru saja dibacakan tersebut adalah contoh daripada apa yang saya praktikkan. the understanding the ultimate reality. Pemahaman kita memiliki pemahaman yang ganda, ibarat sepasang sayap. Because of the reality, the essence of relative reality is altruism. The reality Esensi daripada kenyataan kebenaran relatif adalah sunyata. altruisme. These two wings Esensi dari kebenaran tertinggi adalah sunyata. you can fly. Dan kedua sayap ini, kalau dipadukan menjadi satu, So seorang praktisi bisa terbang menuju kebudaan. more also the confidence I can reach a certain level. Dengan cara seperti ini, saya memiliki kepercayaan diri untuk mempraktekkan kedua sayap ini dan mencapai tujuan tertinggi tersebut. More, and then these teaching really become something reality, something living, very useful. Dengan cara seperti ini, apapun yang diajarkan dan kita terima menjadi sesuatu yang betul-betul nyata dan betul-betul bisa dipraktekkan atau diterapkan. I would like to call for Yuve Romelo, 17 years old. Kita sampai pada dua pertanyaan terakhir. Asih Delek. Your Holiness, it is a happiness to see you. And my question is, Senang sekali bertemu dengan Yang Maha Suci Dalai Lama. who are different from our expectation. Thank you. Bagaimana menghadapi orang-orang yang berbeda dari ekspektasi kita? Says we have Buddha nature. Oh, Seorang guru Buddhis atau guru Buddha mengatakan kita memiliki not important, but important benih is kebudaan. our mind. The mind. Tubuh jasmani ini tidak begitu penting. Yang lebih penting lagi adalah batin kita, dan batin ini memiliki berbagai tingkatan berbeda. Untuk batin yang memiliki tingkat berbeda, pada tingkatan yang paling halus atau lebih halus, sebenarnya kita semua memiliki benih kebudaan. Oleh sebab itu, tidak peduli apapun kesulitan yang kita hadapi, sebenarnya kita semua memiliki benih kebudaan, dan karena itu kita semua memiliki kemungkinan untuk mencapai kebudaan. Dengan memikirkan dengan cara seperti ini, melandaskan pemikiran kita pada aktivitas belajar, dan dengan belajar setelah itu kita mengajukan permohonan atau berdoa, dan mengembangkan kapasitas pribadi kita hingga maksimal, kita semua memiliki kemungkinan untuk mencapai kebudaan. Kita semua memiliki kapasitas untuk mencapai kebudaan. Thank you. And so the last question, Your Holiness, will be coming from me. Now, we live in the great Pertanyaan era terakhir of dari information, moderator. but it is also an era Kita of hidup distraction and it can di create era more informasi, anxiety. Now, tapi we've seen sekaligus you kita in hidup your di era 80-year-old distraksi age, still dan very banyak hal fresh and mengganggu. sharp. So can you please Kami share semua some simple melihat and healthy Yang Maha practice Suci Dalai that Lama all di do to usia be less sekarang ini distracted and to keep masih a sangat fresh hidup and sharp mind? dan masih sangat aktivitas luas. Mohon nasihat daripada Yang Maha Suci Dalai Lama untuk kapasitas yang sangat luar biasa yang sudah Anda tunjukkan. Usually, we mainly as eye consciousness, ear consciousness, these consciousness of organs become more. Biasanya kita senantiasa menggunakan kesadaran-kesadaran indera kita, misalnya kesadaran mata, kesadaran telinga. Tapi dewasa ini penting sekali kita jangan menjadi budak daripada kesadaran indera kita. Tapi lebih penting untuk mengendalikan kesadaran utama batin kita, batin utama kita,
usahakan jangan sampai menjadi budak atau kita mengikuti begitu saja kesadaran indera kita. Misalnya kesadaran mata, kesadaran telinga, dan lain sebagainya. Without following, the senses of organs, the main. Jadi penting sekali batin kita tetap dikendalikan dan tidak terjerumus atau terseret atau menjadi budak daripada kesadaran indera. Kita harus mempertahankan kesadaran batin utama. Sebagai contoh, kalau misalnya kita bisa mengendalikan kesadaran batin utama, walaupun misalnya kesadaran indera tidak berfungsi atau ditutup, kita tetap memiliki fungsi daripada kesadaran batin utama. Seiring berjalannya waktu, semakin Anda memiliki banyak pengalaman, dan pengalaman di sini maksudnya adalah pengalaman meditasi. Dengan pengalaman meditasi, Anda mampu mengendalikan kesadaran batin utama. Pada saat itu, kesadaran indera hampir-hampir seperti dinetralkan. Dan untuk mencapai pengalaman seperti ini, latihan yang dilakukan adalah pertama-tama samatha. Dengan samatha kita memiliki kondisi batin yang stabil. Dan setelah batin kita stabil, kita menggunakan kecerdasan batin kita untuk menganalisis. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita menggunakan kecerdasan untuk menganalisis di mana letaknya aku. Dan ketika kita sudah melakukan analisis seperti itu, yang digabungkan dengan kestabilan mental, barulah kita betul-betul bisa mendapatkan kedamaian batin yang sesungguhnya. Ini bisa dilakukan setiap saat dalam keseharian kita sehari-hari. Bahkan misalnya bisa kita terapkan juga ketika tidur, yaitu ketika tidur kita mengalami mimpi. Di dalam tidur tersebut, kita akan mengalami mimpi yang berkaitan dengan apa yang kita praktekkan juga. Dan dengan cara seperti ini, kita senantiasa memiliki kendali atau menyadari kesadaran batin utama kita, yang merujuk kepada kesadaran batin yang keenam. Dan dengan latihan seperti ini, kesadaran batin kita dan juga kesadaran batin yang keenam ini menjadi semakin halus dan semakin halus. Kemampuannya menjadi semakin halus, diperhalus. 80 different minor mind. Di dalam kesadaran batin ini, untuk tingkat kehalusannya itu dijelaskan ada 80 tingkatan berbeda. 37 group and 40 group, then 7 group. Yang terbagi menjadi 37 kelompok, 37 pembagian 37, lalu ada juga 40 which arise from which are related with the different emotions such as attachment. There are 33 of these conceptions related with attachment, and then 40 related with anger, and then 3 more related with ignorance. Jadi ada 3 kelompok berbeda, 33 kemelekatan, 40 berkaitan kemarahan, dan 7 terkait dengan ketidaktahuan atau kebodohan batin. Dengan latihan yang secara bertahap, Anda bisa memahami tingkat kehalusan batin Anda secara bertahap, hingga pada akhirnya Anda sampai pada tingkatan cahaya jernih. Dan pada saat itu kita bisa mengakses apa yang disebut sebagai sifat dasar kebudaan. Dan ini juga bisa diterapkan pada saat menjelang kematian, yaitu kesadaran yang bisa diakses menjelang kematian. Dan pada saat itu kita bisa menerapkan bait-bait yang tadi sudah dibacakan. Bait-bait itu dipraktekkan menjelang kematian tersebut. Apakah Yang Maha Suci Dalai Lama memiliki pesan terakhir yang disampaikan kepada para pemuda Indonesia? Now, Indonesian Buddhist
I think you have some special opportunity. Bagi para Buddhis di Indonesia, saya rasa Anda semua memiliki kesempatan istimewa yang luar biasa. So you can share Kita tahu Indonesia adalah sebuah negara Muslim yang besar. about wholeheartedness. Apabila Anda seorang Buddhis, And Anda in bisa fact, berbagi dengan sesama Muslim brothers and sisters sesama bangsa Anda, you see need dimulai pertama-tama these dengan practices. kehangatan hati. uh, Dan untuk melatih kehangatan hati, Anda butuh sebuah praktek yang disebut praktek Buddhis ini. these sort of deeper knowledge and commenting Dan selain daripada kehangatan hati, tentu saja Anda butuh these things pengetahuan mendalam. uh, Dengan pengetahuan mendalam yang dipadukan dengan nilai-nilai seperti cinta kasih dan welas asih, you see Anda sendiri akan mengalami kemajuan atau peningkatan. sort of what's the Setelah Anda sendiri mengalami kemajuan tersebut, berikutnya Anda bisa berbagi dengan sesama saudara Anda, yaitu bangsa satu tanah, satu bangsa dan satu negara Anda. Dan dengan cara ini Anda bisa membangun keharmonisan di antara sesama bangsa Anda. You see, essentially, as I mentioned earlier, all carry same message or same practice. It is Kembali lagi kita tahu negara Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritasnya adalah dari saudara-saudara Muslim. firstly, Apapun yang menjadi latar belakang, itu tidak menjadi persoalan. more Yang penting adalah kita adalah satu saudara yang sama, satu umat manusia yang sama. brothers, sisters, through Bila that Anda way, sendiri mampu menerapkan praktek-praktek yang Anda terapkan dan kemudian mencapai manfaat berupa nilai-nilai ataupun kualitas-kualitas yang timbul, pada saat itu Anda memiliki kemampuan untuk berbagi make dengan sesama saudara yang satu bangsa Anda tersebut. providing religious harmony. Dan dengan cara seperti ini merupakan cara untuk menciptakan keharmonisan beragama So with that last dan message, keharmonisan di we're antara coming to the umat end of our manusia. talk. So let me wrap up this wonderful Demikianlah session with pesan quote from daripada His Yang Maha Holiness. Suci Dalai Lama. There are only Kita 2 sudah days sampai di in the penghujung year that acara nothing ini. can be done. Hanya ada 2 hari di dunia di hidup kita yang tidak bisa dilakukan apa-apa. Today is the right Yang day pertama to adalah love, kemarin, believe, yang kedua adalah do, besok. and mostly Tapi to hari live. ini, hari ini So I hope adalah today hari di mana we kita all bisa take away the melakukan yang needed bisa kita wisdom, lakukan. spirit, and courage to live wisely Semoga and kita semua kindly, bisa be kind to mengambil others, dan and as menyimpan semua importantly, nilai-nilai be kind to kebijaksanaan yang sudah ourselves. So diajarkan. Your Holiness, on behalf of everyone, I'd like to thank you again Pancarkanlah for kebaikan making the kepada time to semua be with us orang. today. Yang lebih penting lagi, May misalnya this pandemic pancarkan be kebaikan over kepada soon diri so we kita can see you sendiri. again directly in India or hopefully Semoga in pandemi ini Indonesia. cepat berakhir. May Your Holiness and Semoga all kita the bisa spiritual bertemu Yang Maha masters Suci be Dalai blessed Lama with di long India, and healthy atau lives so you bahkan can kita bisa continue bertemu guiding dengan Yang us Maha Suci Dalai and Lama all the di sentient Indonesia. beings with your teachings. Semoga Yang Maha Suci Dalai Lama So, berumur Please panjang. express. Okay. Semoga Yes. aktivitasnya menyebar At the luas. end, let us meditate on karuna, compassion. Saya Just hendak 1 menutup minute. sesi ini dengan meditasi karuna. Okay. 1 menit kita bersama-sama meditasi karuna atau meditasi welas asih. Thank you. Thank you. Wow, this is very special. Thank you so much, Your Holiness. Terima And kasih. to express our gratitude and to close this event in an auspicious Untuk note, mengungkapkan the student rasa representatives, the chanting bersyukur master, dan myself, and berterima my kasih. family. This is my husband Reza, and this is my daughter Atisha. We would all Kami akan menyampaikan salam penutup. offer a kata to His Holiness. Para peserta akan Thank you. mempersembahkan kata untuk Yang Maha Suci Dalai Lama. 청주선사의 시우지 다시보르샤 장신 되는 주주치 청주선의 교사들이 베르샤 자 장도 중에 청주선공 샹도 중에 Batin pencerahan atau bodhicitta adalah nilai yang sangat luar biasa penting sekali. Dengan bodhicitta ini kita bisa mencapai tujuan kita sendiri. Dengan bodhicitta kita bisa mencapai tujuan semua makhluk. Dengan bodhicitta kita bisa mengumpulkan kebajikan yang luar biasa besarnya. Ini sangat luar biasa sekali. Kalau Anda Buddhis, ini adalah sebuah nilai yang sangat luar biasa, bodhicitta atau batin pencerahan ini. So His Holiness is making a comment about bodhicitta, this altruistic intention for the benefit of others, which is incredibly beneficial
And in terms of Bodhicitta ataupun sikap altruistik mementingkan makhluk lain, ini adalah nilai yang sangat penting dan luar biasa sekali dari tradisi Buddhis. Bodhicitta itu penting bagi kita untuk mencapai tujuan pribadi kita. Bodhicitta penting untuk mencapai tujuan semua makhluk. positive energies for the sake of yourself and others. Bodhicitta penting bagi kita untuk mengumpulkan kebajikan. Bodhicitta penting bagi kita untuk mengembangkan sikap-sikap batin yang positif. Betapa luar biasanya bodhicitta ataupun batin pencerahan ini. Kisah-kisah kelahiran ataupun Jataka yang bisa kita ketahui dari kisah-kisah Jataka yang dilakukan Buddha yang luar biasa dalam Jataka, itu semua munculnya dari bodhicitta ini. Berkat bodhicitta ini bisa mengumpulkan kebajikan yang luar biasa, dan dengan kebajikan yang luar biasa bisa menghimpun kebijaksanaan yang luar biasa, dan dengan kebajikan dan kebijaksanaan inilah kemudian terkumpul semua kondisi dan sebab untuk mencapai kebudayaan. Kisah Jataka sebenarnya merupakan kisah kelahiran Buddha ketika masih menjadi seorang bodhisattva. Ketika menjadi seorang bodhisattva, beliau berdasarkan bodhicitta tersebut kemudian melakukan aktivitas-aktivitas seorang bodhisattva. Berkat aspirasi bodhicitta, beliau melakukan praktek bodhisattva. Berkat aspirasi bodhicitta, beliau membangkitkan tekad untuk mencapai kebudayaan dan pada akhirnya betul-betul mencapai tujuannya tersebut. Berkat bodhicitta, barulah bodhisattva bisa melakukan aktivitas bodhisattva luar biasa seperti yang kita ketahui di dalam kisah-kisah Jataka. Berkat bodhicitta yang kita ketahui aktivitas Jataka, berkat itulah kemudian bisa mencapai kebudayaan. Nilai yang sama juga disampaikan oleh Acarya Santidewa di dalam Bodhicaryawatara. Selama kita masih memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan makhluk lain, tidak ada namanya kebahagiaan, tidak ada namanya pembebasan dari samsara. And then Master Shantideva in his Bodhisattva Charyavatara says, Acarya Santidewa di dalam kitab Bodhicaryawatara, terkecuali Anda sendiri mampu mengganti pemikiran mementingkan diri sendiri dengan pemikiran mementingkan makhluk lain, terkecuali Anda bisa melakukan satu hal ini, maka barulah Anda bisa mencapai tujuan Anda. Selama Anda masih memiliki pemikiran yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, maka selama itu pula tidak ada yang namanya kebahagiaan, tidak adanya pencapaian apapun juga. Ketika Anda sudah membagikan bodhicitta, barulah Anda bisa memiliki kemampuan untuk memikirkan tujuan makhluk lain. Bagi Anda yang sudah membangkitkan bodhicitta ini, niat ini, ibarat menunggangi kuda bodhicitta. Dengan kuda bodhicitta ini bisa ditunggangi hingga mencapai tujuan berupa kebudayaan. And so when you become determined to ketika Anda sudah bertekad untuk membantu makhluk lain, untuk melayani makhluk lain, membantu makhluk lain, apapun yang terjadi kondisi-kondisi luarnya, maka Anda bisa membangkitkan tekad seperti Acarya Santidewa. Selama angkasa masih ada, dan selama semua makhluk masih ada, semoga saya bisa menetap di dunia ini untuk mengatasi penderitaan semua makhluk. So these messages that you instruksi ini yang baru saja Anda dengar ini datangnya dari Guru Dharmakirti atau Guru Serlimpa Dharmakirti. Bait yang Anda dengarkan atau penjelasan nasihat yang didengarkan barusan tersebut, itu sumbernya dari Guru Serlimpa Dharmakirti. Dan kita tahu berdasarkan sejarah, Guru Atisha
from Master dari India pergi ke Indonesia untuk bertemu dengan Guru Selingpa Dharmakirti atau Guru Swarnadipa untuk menerima ajaran ini. Well, Your Holiness, Terima kasih, sampai so jumpa. much. We're very, very honored to have this wonderful message and the short meditation that we have shared. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.